Baik teman-teman, masih pada semangat kan? Nah, kita akan berlanjut pembahasan yaitu membedakan kecepatan dan kelajuan rata-rata. Nah, kemudian untuk kecepatan rata-rata itu bisa diartikan sebagai perpindahan per selang waktu yang akan ditempuh. Nah, kemudian dapat dirumuskan sebagai V karena vektor, jadi ada arahnya. VR, R-nya itu dari rata-rata sama dengan besarnya perpindahan atau delta X per selang waktu atau delta T. Sedangkan kalau kelajuan rata-rata itu dia termasuk besaran skalar dan berkaitan dengan jarak lintasan per selang waktunya. Nah, karena dia skalar, jadi dia tidak menggunakan arah atau tanda panah di atas lambangnya. Langsung VR sama dengan delta X, namun di sini bukan termasuk perubahan posisi, melainkan panjang lintasan dibagi dengan delta T atau selang waktunya ya. Nah, untuk contohnya itu misalkan ada sebuah motor yang bergerak dimulai dari titik A, kemudian bergerak ke arah timur sepanjang 40 meter menuju titik B dengan kelajuan yang tetap yaitu 10 meter per sekon. Kemudian motor tersebut berjalan lagi ke arah selatan ke titik C dengan panjang lintasan 30 meter dan dengan kelajuan tetap 10 meter per sekon. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah A, kelajuan rata-ratanya, dan yang B itu kecepatan untuk rata-ratanya. Nah, kemudian untuk menjawabnya, kalau untuk jawaban kelajuan atau panjang lintasan yang ditempuh oleh motor tersebut, panjang lintasannya berarti motor tersebut bergerak ke arah timur dengan panjang lintasan yaitu 40 meter. Nah, kemudian bergerak ke arah selatan dengan panjang lintasan 30 meter. Jadi total panjang lintasannya tinggal ditotalkan, yaitu panjang lintasan sama dengan 40 meter ditambah 30 meter, yaitu 70 meter. Nah, kemudian panjang lintasan ini yang kemudian kita sebut sebagai jarak. Tinggal kita masukkan aja kelajuan rata-rata atau bisa kita sebut dengan VR sama dengan panjang lintasan yaitu 70 meter dibagi dengan selang waktunya. Namun di soal ini belum diketahui selang waktu pada titik A ke B dan B ke C. Dari selang waktu terlebih dahulu yaitu delta T dari A ke B, kemudian delta T dari B ke C. Untuk cara menghitungnya, ini sudah diketahui kelajuan ketetapannya 10 meter per sekon dan panjang lintasannya adalah 40 meter. Diingat lagi, panjang lintasan itu panjang kelajuan dibagi dengan selang waktu. Nah, sedangkan dari sini kelajuannya sudah diketahui, ya dari A ke B itu kelajuannya 10 meter per sekon, panjang lintasannya adalah 40 meter, maka delta T-nya bisa kita hitung, yaitu delta T sama dengan 40 per 10 sama dengan 4 sekon. Jadi selang waktu dari A ke B itu 4 sekon. Nah, untuk selang waktu dari B ke C
kita hitung dengan rumus selang waktu yang sama. Seperti cara tadi, dibagi saja kelajuannya, jadi 30 meter dibagi dengan 10 meter per sekon, 10 meter per sekon, jadi hasilnya 3 sekon. Jadi tinggal dimasukkan saja selang waktunya dari A ke C, yaitu 4 ditambah A ke C yaitu 4 ditambah 3 sekon, 4 tambah 3 sekon, jadi 7 meter dibagi dengan 7 sekon sama dengan 10 meter per sekon. Nah, itulah hasil dari kelajuan rata-rata dari titik A ke titik C. Nah, sekarang untuk soal yang kedua yang ditanyakan itu tentang kecepatan. Nah, kalau kecepatan yang ditanyakan bukan lagi panjang lintasannya, melainkan perpindahan per selang waktunya. Nah, untuk selang waktunya masih sama, yaitu delta T atau 7 sekon. Kalau perpindahan itu baru berbeda dengan A ke B ataupun B ke C, melainkan perubahan posisi awalnya, yaitu dari titik A ke titik C, sehingga yang kita hitung panjang dari A ke C ini. Nah, ini membentuk bangun segitiga, sehingga kita perlu menghitung sisi miringnya ini menggunakan Pythagoras. Jadi yang kita akan hitung yaitu AC-nya menggunakan rumus Pythagoras, atau bisa jadi AC kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, atau AC sama dengan akar dari A B kuadrat ditambah dengan BC kuadrat sama dengan akar 40 ditambah 40 kuadrat ditambah dengan 30 kuadrat, jadi sama dengan akar 160 ditambah 900, maka jadilah akar 2500 sama dengan 50 meter. Halo, bagaimana anak-anak? Udah paham atau masih banyak yang bingung? Kalau misalkan masih banyak yang bingung, nanti bisa diulang videonya. Kalau enggak, nanti bisa ditanya ya di kolom komentar ataupun di WA-Q yang udah disediakan ya. Nah, kita berlanjut ke materi yang baru, yaitu kecepatan sesaat dan kelajuan sesaat. Masih dengan materi kinematika dasar, cuma ini bahas yang kecepatan sesaat dengan yang kelajuan sesaat. Nah, kemudian untuk kecepatan sesaat itu dapat dirumuskan dengan Vs sama dengan perpindahan per selang waktu. Nah, bedanya dengan kecepatan rata-rata T-nya ini diambil sangat singkat sekali. Jadi, selang waktu yang diukurnya itu sangat sebentar. Nah, akibatnya digunakanlah limit di mana T, delta T itu mendekati 0 dan delta X per delta T. Nah, sehingga dapat ditulis ulang dalam bentuk diferensial. Jadi kecepatan sesaat itu merupakan turunan dari perpindahan, dan turunan dari waktu ini adalah kecepatan sesaat delta X per delta T. Sedangkan untuk kelajuan sesaat itu hampir sama dengan kecepatan sesaat turunan. Turunannya dari jarak per waktu, dx per dt. Nah, kita kasih contoh soal persamaan posisi benda saat S sama dengan 4T pangkat 3 min 5T min 12. Jika S dalam meter dan T dalam detik, maka tentukanlah kecepatan benda sesaat.
Nah, kita garis bawahi untuk T-nya adalah 1 sekon. Kemudian dapat kita tuliskan yaitu VS karena ada arahnya itu D kurung buka 4T pangkat 3 minus 5T minus 12 per delta T sama dengan 4T tersebut dikalikan dengan 3 yaitu 12T pangkat 3 3 nya dikurangi 1 jadinya 2, terus kemudian 5. Nah, jadi hasil akhirnya adalah T sama dengan 1 sekon. Nah, kita mensubstitusikan nilai T 1 sekon ini dengan VS vektor sama dengan 12 dikali T1 kuadrat sama min 5. Jadi sama dengan 12 kali 1 12 di minus 5 sama dengan 7 meter per sekon. Nah, itu contoh dari kecepatan sesaat. Kemudian kita akan bahas kita akan bahas baru lagi, yaitu tentang gerak lurus beraturan atau bisa disebut dengan GLB. Bergerak dengan kecepatan yang tidak berubah-ubah atau kecepatannya tetap. Nah, selain kecepatannya tetap, arahnya pun itu bergerak pada arah yang tetap juga, sehingga di GLB ini kecepatan itu sama dengan kelajuan. Nah, akibat dari kecepatan tetap, maka nilai percepatannya itu akan 0. Percepatan ini belum kita bahas karena di GLB ini percepatannya itu tidak akan dihitung atau sudah dipastikan nilainya 0. Nah, bagaimana menentukan rumusan di gerak lurus beraturan ini? Kita mulai dari rumusan kecepatan, di mana kecepatan itu adalah perpindahan per perubahan waktu. Nah, jika kita akan menentukan perpindahannya, maka nilainya adalah kecepatan dikali perubahan waktu. Nah, jika dimisalkan suatu benda misalkan bergerak dari posisi awal x0 dan posisi dengan waktu sembarang, di sini nanti ada yang namanya waktu awal atau T0, kemudian waktu sembarang. Ini dia suatu benda bergerak, misalkan mobil. Nah, maka perubahan posisinya adalah selisih dari xt dikurangi x0 sama dengan kecepatan. Nah, ini selang waktunya yaitu t dikurangi t0 atau posisi awal. Waktu mengamati awal ini kita ambil t0 nya sama dengan 0, kita masukkan ke sini sehingga jadi xt dikurangi x0. Nah, karena kecepatannya sama dengan kelajuan, ini juga bisa ditulis tanpa panah sehingga sama dengan T saja karena ini T0 nya bernilai 0. Maka xt sama dengan, kita pindahkan x0 nya ke ruas sebelah kanan, jadi x0 ditambah v dikali t. Ini merupakan rumusan dari GLB. Contoh soalnya, sebuah motor bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh motor setelah melaju selama 15 menit. Nah, motor ini dia waktu awalnya 0 dengan posisi awalnya juga 0. Ketika dimasukkan ke rumusan GLB, xt sama dengan x0 tambah kecepatan kali waktunya, maka x0 nya bernilai 0. Yang ditanyakan adalah posisi atau jarak pada 15 menit. Jadi x ketika 15 menit itu sama dengan x0 nya 0, kecepatannya ini 72 km per jam. Ini kita ubah dulu ke dalam bentuk meter per second ya. Jadi 72 kita ubah ke meter menjadi 72.000 meter. 1 jam ini sama dengan 3.600 detik, sehingga kecepatannya menjadi
20 meter per second. Nah, 15 menit ini kita ubah menjadi second. 15 dikali 60 sama dengan 900 second ya. Nah, kita masukkan kecepatannya menjadi 20 meter per second dikali 900 second, sehingga posisi ketika 15 menit atau 900 detik adalah 20 dikali 900, 18.000 meter atau 18 kilometer. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Ditunggu video selanjutnya. Dan jangan lupa belajar. Oke? Semangat. See you.